warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalin Sani, saya dari kelas 5A dengan NIM 11820600014. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan suatu praktikum mengenai refleks pada tendon manusia. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Gerak refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan sebuah respon setelah adanya rangsangan. Refleks pupil setelah 2 menit mata ditutup, yaitu pupil terlihat membesar. Karena kondisi awal yang dialami oleh mata yaitu kondisi gelap. Kondisi gelap menjadikan pupil membesar ialah untuk memudahkan mata dalam menangkap cahaya sehingga objek terlihat lebih jelas. Refleks mata terhadap cahaya bertujuan untuk memeriksa kecepatan dan kesimetrian kedua pupil terhadap respon cahaya. Intensitas cahaya yang lebih besar menjadikan pupil menjadi menyempit atau mengecil, kornea mengedip, dan kelopak mata hampir menutup, atau bahkan ada yang hingga menutup, sehingga menyebabkan lebih sedikit cahaya yang masuk. Sedangkan intensitas cahaya yang lebih rendah menyebabkan pupil membesar, sehingga memungkinkan lebih banyak cahaya yang masuk. Melebar atau mengecilnya pupil ini berjalan secara otomatis berkat saraf pada mata. Saat objek yang dilihat berjarak sangat dekat dengan mata, pupil akan mengecil, dan apabila objek yang dilihat berjarak jauh dengan mata, maka pupil akan melebar. Pengecilan pupil mata saat melihat objek dekat bertujuan supaya penglihatan tidak kabur dan meningkatkan fokus atau kualitas penglihatan. Refleks yang terjadi saat menelan ludah yaitu refleks secara sadar, karena dengan melakukan gerakan menelan secara terus-menerus menyebabkan kita tersedak atau sulit menelan akibat berkurangnya air ludah atau saliva pada rongga mulut kita. Namun berbeda ketika kita meminum air, refleks menelan kita lebih lancar. Hal ini disebabkan air lebih mudah masuk ke dalam kerongkongan dibandingkan dengan air ludah. Pada tangan kita terdapat ujung saraf yang dapat menyerap adanya sebuah rangsangan dan membawanya ke tulang belakang atau juga dalam otak, yang kemudian otak akan menafsirkan stimulus dan juga mengirim pesan kembali ke otot-otot di tangan oleh neuron motorik, sehingga saat ditimpa dengan beban berat, maka tangan akan bergerak menghindar secara tidak sadar. Refleks patella adalah refleks sistem saraf berupa refleks kontraksi otot di sekitar patella sehingga kaki akan terlihat seperti menendang. Refleks patella merupakan refleks tendon dalam dan juga merupakan refleks monosinaptik karena hanya satu sinaps yang menyeberang untuk melengkapi sirkuit yang memicu refleks, yaitu ketika kaki dalam keadaan menggantung. Otot paha depan berkontraksi dan menyebabkan kaki menendang keluar. Respon ini tidak melibatkan otak, hanya sumsum tulang belakang saja.
Sensasi geli merupakan suatu respon terhadap sentuhan pada salah satu bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerakan refleks atau tidak disadari. Sensasi geli terjadi akibat adanya rangsangan pada reseptor sentuhan dan reseptor nyeri di kulit. Pada dasarnya, setiap orang memiliki titik geli yang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki titik geli di telapak kaki, ada juga yang tidak merasa geli saat telapak kakinya digelitiki. Itu artinya telapak kaki bukan menjadi titik geli seseorang, dan bisa jadi mereka memiliki titik geli pada bagian yang lain, seperti leher, badan, ataupun yang lainnya. Namun begitu, hampir setiap orang memiliki titik gelinya masing-masing. Pada gerak refleks bersin, biasanya menimbulkan beberapa tanggapan. Yang saya alami yaitu kelopak mata tertutup, bahu terangkat, leher turun, dan kepala menunduk ke bawah. Karena gerak refleks lebih dari satu yang memberikan suatu tanggapan, maka refleks ini disebut dengan gerak refleks polisinaps. Kelopak mata menutup itu salah satu tujuannya untuk menghindari masuknya kuman yang dikeluarkan lewat bersin ke dalam mata dan menimbulkan iritasi. Pada praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan, tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi, dapat dikatakan gerakan terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Dan tentunya, gerak refleks yang dialami setiap orang itu berbeda-beda. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.